Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Anissa Nur Aida, mahasiswa psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai dialektika, akal, dan alam semesta. Nah, teman-teman, ternyata sains itu tidak dapat menjelaskan tentang pra-penciptaan manusia. Namun, dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan dan mempersiapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan oleh sebab itu, Allah memberi kita manusia kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yaitu manusia memiliki akal dan dapat menyerap ilmu yang diajarkan oleh Allah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31, dalam ayat tersebut Allah menunjukkan kepada malaikat bahwa manusia mampu memahami ilmu yang diberikan oleh Allah karena keistimewaannya tersebut, yaitu manusia memiliki akal. Nah, teman-teman, pasti teman-teman pernah kan mendengar kisah kedua putra Nabi Adam, Habil dan Qabil. Nah, Nabi Adam ini merupakan manusia pertama yang tinggal di muka bumi ini. Suatu ketika nih kedua putra Nabi Adam mengalami konflik kompetisi gitu. Untuk menengahi keduanya, Nabi Adam menyuruh keduanya untuk berkurban. Dan barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, dialah yang memenangkan kompetisi tersebut. Habil yang mempunyai keahlian dalam bentuk beternak, mengorbankan hasil ternaknya sebagian, sedangkan Qabil nih yang ahli dalam pertanian mengorbankan hasil pertaniannya. Kisah ini dikisahkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 21. Di ayat tersebut diceritakan juga bahwa Habillah yang memenangkan kompetisi tersebut, dan Qabil yang tidak terima itu membunuh saudaranya itu. Dan di ayat tersebut pula Allah menjelaskan bahwa kurban yang Allah terima itu adalah kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam pandangan Islam tadi kan manusia pertama itu Nabi Adam ya. Lantas, jika dalam pandangan sains, manusia adalah makhluk lain yang berevolusi. Para antropolog dan arkeolog banyak menyelusuri fosil-fosil yang ada di bumi ini. Semakin muda umur fosil yang ditemukan, maka akan memiliki volume otak yang lebih besar karena mengikuti berkembangnya kemampuan adaptasi manusia dengan alam. Nah, teman-teman, bukan berarti kita harus langsung anti sains gitu, karena berkembangnya manusia ini juga memerlukan sains ya teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam benang merah ilmu dan akal. Nah, dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31 ini dikisahkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil itu merupakan pembunuhan pertama yang ada di bumi. Sehingga dia tidak mengetahui bagaimana sih mengurus jenazah itu. Dan Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberikan contoh kepada Qabil bagaimana menguburkan jenazah. Salah satu burungnya itu menggali tanah gitu. Untuk ini loh cara menguburkan jenazah gitu. Nah, dengan adanya akal, manusia itu dapat memproses pesan dari alam, mengembangkan bahasa, sistem pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, sistem ekonomi, dan lain-lain. Nah, maka dari itu teman-teman kita manusia dianjurkan untuk melakukan perjalanan di muka bumi agar mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 38 yang artinya kami berfirman, turunlah kalian semua dari surga. Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
ayat tersebut menjelaskan jika Nabi Adam adalah orang pertama yang ada di muka bumi ini, lantas mengapa sih agama yang ada sekarang itu sangat beragam? Nah, teman-teman, seiring dengan persebaran manusia dan perkembangan bahasa, maka Tuhan yang satu itu tuh diaktualisasikan berbeda-beda di setiap tempat yang berbeda pula. Nah, hal ini tuh berujung pada persepsi yang berbeda pula pada sosok Tuhan ini. Sehingga muncul keyakinan dan yang politeisme atau yang beragam. Gitu, teman-teman. Dan di ayat tersebut kan juga disebutkan bahwa barang siapa yang mengikuti petunjukku, nah kalau yang tidak mengikuti petunjuk dari Allah, ya sudah gitu, menjadi agama yang lain, mengikuti kepercayaan yang lain gitu. Lalu yang selanjutnya, tahu nggak sih ternyata patung pertama buatan manusia itu dibuat oleh kaum Nabi Nuh. Dan hal itu tuh tercipta karena orang-orang mulai membangun kultus individu terhadap leluhur mereka. Kultus individu itu semacam penghormatan yang berlebihan gitulah. Dan teman-teman coba bayangin deh, kalau semisal kita masih mengikuti jejaknya kaum Nabi Nuh nih, itu berapa banyak patung yang sudah dibuat. Setiap ada orang yang meninggal dibuatkan patung, dan itu pasti menu-menuhin bumi kan. Gitu. Nah, bahkan nih ketika ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang, seperti ditemukannya ilmu matematika, astronomi, kedokteran, arsitektur, dan lain-lainnya, manusia tuh tetap nih nggak nemu Tuhan yang satu ini. Gitu. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Oke, lanjut. Nah, salah satunya ini adanya penguasa yang satu. Maksudnya itu di setiap daerah pasti ada pemimpinnya gitu kan, satu pemimpin gitu. Dan di masa yang dulu itu didominasi akan ancaman hukuman. Jadi setiap satu pemimpin itu mempunyai hukum sendiri gitu loh, mempunyai aturan sendiri, dan barang siapa yang melanggar pasti akan dihukum begitu. Nah, di Babilonia kekuasaan politik dikendalikan oleh Raja Namrud yang menjadikan dirinya sendiri sebagai sosok penjelmaan dari Tuhan. Nah, kisah kesombongan raja ini ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 258, di mana dia mengaku dapat menghidupkan dan mematikan manusia. Namun, ketika Nabi Ibrahim berkata bahwa Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Nah, mereka tuh kebingungan, ya kan bagaimana untuk menerbitkan matahari gitu, mereka tuh nggak tahu. Dan di ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di ayat di Quran Surah Al-Qasas juga ayat 38 itu juga dikisahkan kesombongan dari Raja Fir'aun. Di sini juga Raja Fir'aun itu menjadikan dirinya sebagai Tuhan dan menyuruh pengikutnya untuk membuat bangunan dari batu bata yang ditumbuk tinggi banget, dan untuk hal itu untuk membuktikan bahwa Nabi Musa itu telah berdusta mengenai keberadaan Allah. Dan di sisi lain, sebagian manusia yang di luar dari kekuasaan politik manapun itu mengembangkan dirinya dengan konsep hubungan antara manusia dengan alam, di alam sekitarnya, dan konsep keagamaan yang berperspektif alam dan paganisme. Paganisme itu mereka yang menyembah berhala gitulah. Nah, kita masuk ke dalam kritisme Nabi Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Nah, kaum Nabi Ibrahim saat itu membuat patung untuk disembah, dan dengan akalnya, dengan kepintarannya, Nabi Ibrahim itu kayak mempertanyakan kegiatan tersebut gitu loh.
dengan pikiran kritisnya, kenapa sih orang-orang menyembah patung yang bahkan patungnya sendiri itu yang mereka buat sendiri gitu. Dan dalam Quran surah Al-An'am ayat 76 sampai 79 dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim ini mencari Tuhan dengan menganggap bintang dan matahari sebagai Tuhannya. Namun mereka kan nggak akan terlihat nih apabila waktu berganti. Bintang itu nggak akan terlihat apabila hari itu udah siang, udah pagi. Namun demikian pula dengan matahari. Matahari itu nggak akan terlihat juga ketika malam hari, gitu kan teman-teman. Nah, Nabi Ibrahim tuh menyadari bahwa Tuhan itu lebih besar dari apapun, sehingga Tuhan dapat menciptakan alam semesta ini. Dari kisah itu kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan terhadap alam semesta seharusnya bisa menemukan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Namun teman-teman, pada masa sekarang ini dengan adanya perkembangan di berbagai bidang kehidupan manusia nih, tak sedikit pula manusia meragukan atas Tuhan yang diyakini oleh agama-agama yang ada. Sehingga mereka itu mengambil jalan ateisme atau mereka itu tidak beragama, tidak mempercayai Tuhan dan ajaran-ajarannya. Nah, hal ini itu menjadikan semacam tantangan gitu, challenge bagi umat beragama untuk mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berporos pada nilai-nilai ketuhanan gitu, teman-teman. Oke. Baik, sekian yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan itu murni dari aku sendiri dan aku minta maaf. Dan apabila ada kebaikan yang aku sampaikan pada video kali ini, itu dari Allah. Nah, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.